Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Albert Afandi dengan NIM 2014050013. Baiklah, saya akan melantunkan ayat suci Al-Quran, yaitu surat Al-Hujurat ayat ke-12 sampai dengan ayat 13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minaz zanni inna ba'daz zanni itsmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'da wa la yaghtab ba'dukum ba'dan ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuhu wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Shadaqallahul azim. Baiklah, selanjutnya saya akan mengartikan kata demi kata. Ya ayyuha, wahai alladzina amanu, orang-orang yang beriman, ijtanibu, jauhilah, katsiran, banyak, minaz zanni, dari prasangka, inna ba'da zanni, sesungguhnya sebagian dari prasangka, itsmun, dosa, wala tajassasu, dan janganlah memata-matai, wala yaktab, dan janganlah gibah atau menggunjing, ba'dukum ba'do, sebagian dari kamu, ayuhibbu, apakah suka, ahadukum, seorang kamu, ayakula, bahwa memakan, lahma, daging, ahihi, saudaranya, maitan, mayat, fakarihtumuhu, maka kamu jijik padanya, wattaqu, dan bertakwalah, wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah, innallah, sesungguhnya Allah at-tawwabur rahim, Maha penerima taubat. Ayat selanjutnya, ya ayuhan nas, wahai manusia, inna halaknakum, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu, min, dari, zakarin, laki-laki, wa untha, perempuan, waja'alnakum, dan menjadikan kamu, su'uban, berbangsa-bangsa, wa qabail, bersuku-suku, lita'arafu, untuk saling mengenal, inna, sesungguhnya, akramakum, paling mulia dari kalian, dari kamu, indallah, di sisi Allah, atqakum, paling bertakwa darimu, innallah, sesungguhnya Allah, alimul khabir, maha mengetahui. Adapun arti keseluruhan dari ayat 12 yaitu, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak prasangka, sungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Janganlah mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha penerima taubat, lagi Maha penyayang.
Adapun arti keseluruhan dari ayat 13 yaitu, wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha teliti. Adapun tafsiran dari surat Al-Hujurat ayat ke-12 yaitu tafsir dari kitab Zubdatut Tafsir min Fathil Qadir Syekh Dr. Muhammad Sulaiman Al-Ashqar, Mudarris Tafsir Universitas Islam Madinah. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minaz zanni. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan prasangka, yaitu berprasangka buruk terhadap orang baik. Adapun terhadap orang jahat dan fasik, maka kita diperbolehkan berprasangka sesuai apa yang nampak dari mereka. Inna ba'da zanni ithmun, karena sebagian dari prasangka itu adalah dosa, yakni sebagian prasangka yang mengandung dosa ini adalah prasangka buruk terhadap orang baik. Wala tajassasu, dan janganlah mencari-cari keburukan orang. Mana tajassus, yakni mencari aib dan keburukan yang tersembunyi. Wala yaktab ba'dukum ba'do, dan janganlah menggunjing satu sama lain. Yakni janganlah kalian saling membicarakan keburukan orang lain tanpa sepengetahuannya. Makna menggunjing yakni membicarakan keburukan seseorang ketika ia tidak bersama orang yang membicarakan itu, meskipun apa yang dibicarakan benar-benar ada dalam diri orang tersebut. Adapun jika apa yang dibicarakan itu tidak benar, maka itu termasuk tuduhan terhadapnya. Ayuhibbu ahadakum kula lahma aihi maitan. Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Allah mengumpamakan gibah atau menggunjing seperti orang yang memakan bangkai orang yang sudah mati. Sebab orang yang sudah mati tidak akan mengetahui bahwa dagingnya dimakan. Begitu pula orang yang digunjing tidak mengetahui gunjingan tersebut, sehingga ia tidak mampu membela dirinya seperti mayat yang dimakan dagingnya. Adapun orang yang hadir dalam perbincangan bisa jadi ia mampu membela diri dari ucapan buruk yang ditujukan kepadanya. Ayat ini adalah sebagai penjauh seseorang agar tidak melakukannya. Sebab memakan daging manusia merupakan hal yang dijauhi oleh tabiat manusia yang sehat. Di samping itu adalah hal haram secara syariat. Fakarihtumuhu, maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya, yakni sebagaimana kalian tidak menyukai hal ini, maka janganlah kalian menggunjingnya. Adapun tafsiran ayat ke-13 yaitu, ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa untha. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Keduanya adalah Adam dan Hawa yang menjadi penyatu bapak dan ibu, sehingga tidak ada alasan untuk membanggakan nasab dan garis keturunan, sebab semua orang sama. Waja'alnakum su'uban wa qabail, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Makna as-sa'bu yakni sekumpulan besar manusia yang terdiri dari beberapa kabilah seperti bangsa Mudar dan Rabi'ah. Sedangkan al-qabilah lebih kecil dari itu seperti kabilah Bani Bakar dan bangsa Mudar dan Bani Tamim dari bangsa Rabi'ah. Pendapat lain mengatakan makna as-sa'bah yakni suku orang-orang selain Arab, sedangkan al-qabilah adalah suku orang-orang Arab. Lita'arafu, supaya kamu saling mengenal, yakni hanya untuk saling mengenal bahwa ia dari kabilah ini, bukan untuk saling membanggakan garis keturunan. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Yakni perbedaan di antara kalian hanyalah karena ketakwaan. Maka
Janganlah kalian saling berbangga-bangga dengan nasab kalian. Mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.